Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini gereja mendedikasikan hari Minggu Paskah keempat menjadi hari Minggu panggilan sedunia. Jadi pada hari ini seluruh gereja berdoa untuk panggilan-panggilan. Sekarang ini kalau bicara tentang panggilan drastis, termasuk juga di Indonesia, di beberapa bagian Pulau Jawa misalnya statistik juga turun, tapi beberapa daerah di luar Jawa panggilan sangat subur dan bagus. Hal ini tentu saja karena pertama keberhasilan keluarga berencana di Indonesia. Orang hanya boleh punya 2 anak, 1. Jadi susah sekali mempersembahkan salah satu dari mereka untuk menjadi imam, bruder atau suster. Sebetulnya pada hari ini para suster saya minta untuk men-sharingkan perjalanan panggilan mereka. Suster In, suster panti Wereda, suster panti asuhan. Tapi mereka menjawab tidak ada. Tadi mereka ini seperti turun dari surga begitu ya. Seakan-akan tidak ada jalan panggilan mereka. Baik, enggak apa-apa itu ya. Tidak jadi masalah ya, suster In, suster para suster panti asuhan. Sebetulnya sesuai dengan panggilan kita, ketika kita dibaptis, kita semua ini kan diutus. Jadi sebenarnya kita semua ini adalah gembala. Bapak, Ibu menjadi gembala dalam keluargamu. Bisa juga seorang pemimpin perusahaan menjadi gembala di perusahaannya. Saya imam menjadi gembala untuk umat yang saya gembalakan di paroki ini, dan seterusnya. Jadi kita semua jangan berpatok bahwa gembala itu hanya imam. Kita semua adalah gembala karena baptisan kita. Oleh karena itu ada 3 hal yang perlu kita ketahui sebagai ciri corak seorang gembala. Yang pertama mengenal. Kedua mencintai. Yang ketiga adalah penyangkalan diri. Lupa diri lah. Kalau orang Flores bilang lupa diri. Penyangkalan diri. Mengenal tentu saja seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Itu artinya gembala itu harus masuk di dalam kehidupan orang yang dia gembalakan. Jadi saya mengenal karena saya masuk di dalam kehidupan orang-orang yang saya gembalakan. Demikian juga Anda sebagai keluarga, sebagai komunitas, Anda juga harus mengenal orang-orang di dalam rumahmu. Sayang kalau tidak mengenal mereka. Sekurang-kurangnya saya sebagai Romo pun saya mengenal karakteristik umat di Banyumas ini. Tahu paling tidak secara penuh, tapi paling tidak tahu apa sih yang mereka mau, apa yang umat mau, apa yang mereka butuhkan. Jadi mengenal itu kita harus masuk ke dalam kehidupan orang lain. Anda sebagai pasangan suami istri, Anda sebagai keluarga harus mengenal pasangan Anda, harus mengenal putra-putri Anda dengan baik. Itu ciri gembala yang pertama, itu mengenal. Ciri yang kedua adalah mencintai. Ada juga ungkapan peribahasa mengatakan tak kenal maka tak cinta. Sukanya yang sayang, saya cinta. Mana yang lebih kuat?
ukur masing-masing. Ya, tak kenal maka tak cinta. Jadi orang mencintai seseorang kan dia betul-betul kenal. Tapi seringkali manusia ini kenal orang cuma lihat muka di Facebook, cuma lihat muka di Instagram. Terus ini mati-matian mau cinta. Ternyata pembohong. Kenapa Anda kenal betul? Wajah ini kan bisa didubbing. Orang ambil wajah orang yang gagah tempel di muka saya, terus orang lihat, wih gagah sekali ini. Wah, ini dia. Jadi kalau mencintai seseorang Anda harus betul-betul kenal mereka, proses luar dalam, ya. Kenal, tidak hanya penampilan luar tapi juga apa sih yang menjadi kedalaman isi hatinya. Apakah dia juga serius mencintai Anda? Seringkali orang lagi mabuk cinta, pokoknya nggak kenal dinasihat aja nggak bisa oleh orang tuanya. Pokoknya saya sehidup semati dengan dia. Tapi setelah itu bukan gigit jari, gigit lengan. Jadi sekali lagi ini ciri corak seorang gembala, ya. Jadi kita semua dipanggil menjadi seorang gembala, maka kita harus mengenal orang-orang yang kita gembalakan, kita mengenal orang-orang yang hidup dekat dengan kita, lalu dari situlah timbul rasa cinta terhadap mereka. Sehingga apa? Sehingga saya bisa memberikan diriku sesuai dengan yang mereka butuhkan. Apakah Anda juga di dalam keluarga sudah memberikan apa yang dibutuhkan oleh anggota keluarga Anda? Istri bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh suami dan anak-anak, atau sebaliknya? Anak-anak sudah memberikan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Jadi ini semua harus berinteraksi. Jangan sampai ada yang pasif, ada yang diam. Semua harus berinteraksi. Baru di situ ada suasana domba gembala itu. Ya. Poin yang ketiga, melupakan diri, menyangkal diri. Jadi kalau Anda mau mencintai, Anda mengenal kemudian mencintai, sebagai seorang gembala Anda harus menyangkal diri. Menyangkal diri artinya apa? Anda harus mengalahkan ego Anda. Anda harus mengalahkan kepentingan pribadi Anda, dan Anda harus siap berkorban untuk orang yang Anda cintai. Yesus menggunakan perumpamaan domba gembala ini karena memang tidak gampang. Pertarungan para gembala di padang gurun itu macam-macam. Binatang buas, dia harus berusaha untuk melindungi ternak gembalaannya dari serangan singa, serangan harimau, serigala dan sebagainya. Dia harus pertaruhkan hidupnya. Jadi seorang gembala itu betul-betul harus tangguh, bukan asal-asalan. Kalau dia tidak kenal betul dengan dombanya, mungkin juga orang lain datang, dia bisa saja lari kan. Dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dengan 3 ciri ini, mengenal, mencintai, penyangkalan diri, maka kalau kita melihat perjalanan hidup kita, bisa juga perjalanan hidup keluarga, tapi saya bicara karena para suster tidak mau sharing tentang panggilan, takut karena mereka pernah jatuh cinta. Jadi saya sharing aja. Ya, saya sharing aja. Saya itu dipanggil oleh Tuhan bukan seorang pengangguran. Saya dipanggil sudah agak berumur. Saya ini guru matematika di pedalaman. Waktu itu saya S3 matematika. Jadi begini-begini ini guru matematika saya. Ya kan? Lumayan. Saya dipanggil pada saat itu. Yang kedua, saya juga seorang pegawai negeri sipil dengan NIP 13. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya tidak pikir panjang, saya mau menjadi imam. Kenapa? Karena pengalaman hidup saya di pedalaman yang begitu susah kita mendapat imam untuk perayaan Ekaristi.